Episode 10, Perhatian. Jam makan siang telah tiba. Milly masih sibuk membersihkan beberapa gaun lagi sebelum dia istirahat makan siang. Rencananya, dia akan menyantap bakmi yang letaknya tak jauh dari butik Kirana. Namun tiba-tiba, Milly mendengar ponselnya berbunyi. Milly merogohnya, membuka pesan yang baru saja masuk, rupanya dari Boy. Boy, sudah makan? Jantung Milly berdebar seketika membaca dua kata dari Boy melalui pesan WhatsApp-nya. Boy, kamu masih kerja? Boy bertanya lagi karena Milly belum sempat membalasnya. Milly, ini sebentar lagi, kurang 2 gaun lagi. Boy, datanglah ke ruangan photoshoot. Kita makan bareng. Sekali lagi, Milly ternganga mendapati ajakan tersebut. Milly, maaf, aku gak bisa. Tiba-tiba aku pengen bakmi. Milly menjawab lengkap dengan emoji tersenyum. Boy, di mana? Milly mengerutkan keningnya saat Boy tampak ingin tahu apa yang akan Milly lakukan. Milly jadi bingung harus menjawab apa. Masalahnya, dia takut kalau Boy akan mengikutinya. Dan dia juga bingung kenapa Boy jadi ingin tahu semua yang dia lakukan. Boy, Mil, kamu sudah pergi? Di mana tempat yang jualan bakmi? Milly, Boy, aku lanjut kerja dulu ya, biar cepet istirahat. Setelah itu, Milly membuat ponselnya menjadi senyap, kemudian mengantonginya kembali. Sungguh, dia tidak ingin Boy mengganggu pikirannya saat ini. Lagi pula, bukankah nanti pria itu harus konsentrasi kerja? Kenapa, Boy? Pertanyaan itu membuat Boy mengangkat wajahnya, mengalihkan tatapan matanya dari ponsel yang dia genggam. Itu adalah Kirana yang bertanya padanya. Ah, enggak. Sudah mau jam 12. Karyawan kamu sudah pada istirahat makan siang? Tanya Boy tanpa bisa dicegah. Kirana mengerutkan keningnya. Ya, sudah waktunya sih. Tapi biasanya mereka pada nyari makan sendiri di pantry buat sesuatu atau makan di depan tuh. Boy menganggukkan kepalanya. Dia menatap nasi kotak yang telah disiapkan oleh Kirana. Entah kenapa tiba-tiba saja dia teringat dengan Milly. Dia tidak pernah memperhatikan seseorang saat makan seperti memperhatikan Milly kemarin dan tadi pagi. Milly sangat berbeda dengan pacar-pacarnya dulu, terutama Clara yang suka pilih-pilih makanan. Tentu saja, Clara adalah seorang model, jadi sangat wajar jika Clara memilih-milih makanan demi menjaga postur tubuhnya. Sedangkan Milly, perempuan itu benar-benar kuat makan. Apa karena kehamilannya? Boy sedikit tersenyum ketika mengingat bagaimana lahapnya Milly menyantap makanan di hadapannya. Boy, kamu kenapa? Tanya Kirana lagi yang membuat Boy tersadar dari lamunannya. Sial, kenapa juga dia melamunkan Milly? Kenapa kamu gak beliin karyawanmu nasi kotak sekalian? Tanya Boy kemudian. Kok kamu jadi perhatian banget sama karyawan aku? Kayaknya dulu kamu gak gini deh, goda Kirana. Ya enggak sih, aku jadi gak enak aja.
Kita makan-makan di sini, terus di ruangan lain karyawan kamu masih sibuk kerja. Ya ampun, Boy. Mereka yang kerja sama aku itu sudah nganggap ini rumah mereka sendiri. Jadi mereka bisa buat apapun semau mereka di pantry. Bahan makanan sudah tersedia. Dan kalau mereka mau makan di luar ya tinggal minta rumah makan di depan. Boy mengangguk. Gitu ya. Boy lalu meraih ponselnya dan mengirimkan pesan pada Millie lagi. Boy, berhenti kerja. Cepat pesan makanan di depan. Aku tahu kalau kamu sudah lapar. Boy menunggu cukup lama, namun tidak ada balasan dari Millie. Dia akhirnya bangkit, dan itu membuat Kirana bertanya, "Mau kemana?" "Aku ke toilet dulu, oke?" Lalu Boy keluar meninggalkan ruang photoshoot. Boy mencoba mencari keberadaan Millie. Pada saat bersamaan, dia melihat Millie baru saja keluar dari sebuah ruangan. Perempuan itu tampak bersiap pergi, dan Boy segera menghampirinya. "Mau kemana kamu?" Pertanyaan Boy tersebut tampak membuat Millie terkejut. "Boy, kamu ngapain di sini?" "Nyari kamu. Ini tuh sudah waktunya makan siang." "Iya, ini aku lagi mau keluar beli bakmi." "Kenapa nggak pesan makanan di depan aja sih? Makan nasi, biar nanti nggak lapar lagi." Boy menggerutu. Millie menatap Boy. Dia merasa sangat tersentuh dengan perhatian Boy tersebut. Tapi dia harus ingat dan sadar bahwa Boy melakukan hal itu hanya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dan pria ini mungkin juga merasa kasihan padanya. Ingat bukan? Mereka memiliki kontrak tertulis bahwa tak akan ikut campur masalah masing-masing. Millie tersenyum lembut. "Kamu gak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Aku lagi pengen makan bakmi aja. Mungkin ngidam," ucap Millie sembari mengusap lembut perutnya. Hal tersebut tak luput dari tatapan mata Boy. Millie menatap Boy dan dia menjadi canggung dengan tatapan mata Boy yang terarah pada perutnya. Aku pergi dulu. Sebaiknya kamu kembali ke dalam." Setelah itu, Millie memilih pergi secepat mungkin meninggalkan Boy. Bagaimanapun juga, dia belum ingin hubungannya dengan Boy diketahui banyak orang. Itu akan merepotkan untuk Boy nantinya, dan mungkin akan mempengaruhi pergaulan Boy pada teman-temannya. Millie tak ingin hal itu terjadi. Dia tak ingin membuat Boy malu di hadapan teman-temannya karena pria itu sudah menikahi perempuan sepertinya hanya karena kecelakaan semalam. Bersambung, nantikan episode 11-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, info penting nih bagi kalian yang ingin mengkoleksi e-book cerita Boy dan Millie. E-book tersebut sudah tersedia di Google Playbook ya. Silahkan cari saja di sana dengan judul Boy dan Millie. Sudah tamat dan lengkap di sana ya. Terima kasih, bye-bye.